Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Ayu Andriani Rizal dari kelas Psikologi G NIM 2701502067. Topik pentingnya peran orang tua terhadap anak perempuan. Judul orang tua pembentuk kepribadian anak. Materi. Orang tua yang mendidik anak perempuan sejatinya adalah mendidik agar kedepannya bisa menjadi istri yang baik. Seorang anak perempuan kelak akan memiliki tanggung jawab dan juga peran sebagai istri dan ibu dalam keluarganya. Menjadi istri harus pandai dan melayani suaminya, dan untuk menjadi ibu yang bertanggung jawab dan mampu mengurus anak-anaknya, menjadi nenek yang baik kepada cucu-cucunya, serta menjadi bagian anggota masyarakat di mana ia tinggal. Untuk memerankan tanggung jawab yang diemban perempuan sebagai istri dan manajer rumah tangga haruslah memiliki pendidikan yang bagus dan baik. Segala perilaku perempuan, baik ibu, istri maupun anggota masyarakat, akan menjadi tertera bagi anaknya. Mendidik calon ibu dari keluarganya serta mengajarkan anaknya bagaimana pola asuh atau cara mendidik anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia dulunya diperlakukan oleh orang tuanya, terutama anak perempuan. Dalam surat kabar, seringkali kita mencoba membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat, minuman keras, penjamretan, semuanya dikarenakan pergaulan bebas yang tanpa pengawasan orang tua yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun. Meningkatnya kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dialami masyarakat yang kini semakin marak. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja dan pergaulan bebas sudah mendapatkan perhatian lebih dari orang tua untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif. Yang titik beratnya untuk menciptakan suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dan dari pada waktu tidak dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal pada tahun 1899 di Amerika Serikat. Beberapa ahli mendefinisikan kenakalan remaja ini sebagai berikut, yaitu penyebab kenakalan remaja. Ulah para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri seringkali mengusik kenakalan orang lain. Kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar, seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktu untuk pura-pura seperti minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lainnya. Itu akan merugikan anak diri sendiri, keluarga, dan juga orang di sekitarnya. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja menunjukkan terjadinya dua bentuk diskriminasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya, dan yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi. Kontrol diri yang lemah menjaga remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. 2. Faktor eksternal. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik dan buruknya perkembangan pribadi anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja, seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, seperti mengalami permasalahan yang membuat dirinya tersiksa batin. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja yang tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan atau tidak mendapatkan
Minimnya pemahaman tentang keagamaan dalam lingkungan keluarga, kurangnya pemimpin yang ada juga mendapatkan salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja dan bahaya pergaulan bebas. Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan sejak kecil, yaitu melalui kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang keagamaan agar secara mereka remaja bisa memilih baik buruknya perbuatan yang ingin mereka lakukan sesuai dengan setiap harinya. Pengaruh dari lingkungan sekitar, pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering memengaruhi untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling memengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan menjadi ataupun sebagainya. Tempat pendidikan dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Belum lama ini, bahkan kita telah melihat di media sosial banyaknya kekerasan yang terjadi di pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Bagi diri remaja itu sendiri, akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan untuk sangat merugikan dirinya serta orang-orang di sekitarnya. Akan mengantarkannya kepada mental-mental yang lembek, bersifat tidak stabil dan kepribadiannya akan terus menyimpan dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Bagi keluarga, merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelahi atau melakukan pergaulan bebas pada remaja dan agama, akan berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah serta menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan remaja. Ada banyak hal yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk memulai perbaikan remaja, di antaranya melakukan program monitoring, pembinaan remaja melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan positif bagi remaja. Pemberian bimbingan terhadap remaja tersebut bertujuan menambah pengertian remaja mengenai pengenalan diri sendiri, menilai diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain, menyesuaikan diri, mengenal dan menerima tuntunan dan menyelesaikan diri dengan tuntunan tersebut. Orientasi diri, mengarahkan pribadi anak remaja ke arah pembatasan antara diri pribadi dan sikap sosial dengan menekankan pada penyadaran nilai-nilai sosial, moral, dan etika. Bimbingan yang dilakukan terhadap remaja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung, yaitu bimbingan yang diberikan secara pribadi pada remaja itu sendiri melalui percakapan mengungkapkan kesulitan remaja dan membantu mengatasinya. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah untuk diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui batas remajanya dengan baik dan juga memberikan hasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti event-event lomba, dan menyalurkan hobinya. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa ia berkomunikasi di mana remaja itu bergaul. Remaja pembentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruhi oleh orang lain agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kesimpulan, faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kenakalan remaja dan pergaulan bebas dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pemahaman tentang keagamaan, pengaruh dari lingkungan, dampak yang akan ditimbulkan dari kenakalan remaja dan pergaulan bebas, dan pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya dan tempat pendidikan. Solusi dalam menanggulangi kenakalan remaja dan pergaulan bebas dapat dibagi ke dalam tindakan protektif, tindakan protektif, dan tindakan kualitatif dan rehabilitasi. Adapun solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lainnya itu remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberikan arahan dengan siapa dan di mana komunikasi anak tersebut. Remaja
sesuai dengan harapan, segala usaha mengendalikan kenakalan remaja harus ditujukan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang matang, serasi, dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berkepribadian kuat, sehat jasmani dan rohani, teguh dalam kepercayaan, sebagai anggota masyarakat